Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan benda-benda apa saja yang berada di gereja Santa Bernadette. Silakan di tampak. Gereja Santa Bernadette. Pada tahun 1983 dibangunlah Gereja Santa Bernadette yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada umat wilayah ini. Dan akhirnya mereka berhimpun dalam kelompok Santa Bernadette dan tetap masuk ke dalam bagian paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Dalam perkembangannya, setelah melalui perjalanan panjang, pada 7 Oktober 2007, wilayah Santa Bernadette diresmikan sebagai paroki oleh Monsignor Hilarius Moa Nurak, Societas Verbi Divini. Dalam perkembangannya, dari satu kelompok di tahun 1660 sampai 70-an, menjadi 4 kelompok pada kelompok umat di tahun 80 sampai 90-an. Untuk jumlah umat ketika diresmikan pada Oktober 2007 sekitar 1.500 jiwa dari sekitar 400 kakak. Lalu untuk pastor yang bertugas ada Reverendus Dominus Tomeng Kellen, yaitu pastor paroki 2007 sampai 2009. Reverendus Dominus Moses Masan Belan, pastor asisten 2007 sampai 2008. Reverendus Dominus Daniel Dionysius, pastor paroki 2009 sampai 2014. Reverendus Dominus Agustinus Dwi Pramodo, pastor asisten 2009 sampai 2016. Reverendus Dominus Tamba, pastor paroki 2014 sampai 2016. Reverendus Dominus Ferdinandus Meobupu, pastor paroki 2016 sampai 2021. Reverendus Dominus A.M. Iwan Mojoko 2016 sampai 2023. Reverendus Dominus Yosef Setiawan Oktober 2016 sampai Februari 2017 dan September 2022 sampai sekarang. Dan Reverendus Dominus Masen Raimondik Damanik 18 Juli 2023 sampai sekarang. Air suci ini digunakan untuk membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan dan juga sebagai penghormatan kepada Yesus Kristus. Lanjut ke kamar ganti. Kamar ganti ini pun di dalamnya terdapat beberapa pakaian yang biasanya digunakan untuk perayaan Ekaristi seperti perayaan Paskah, Jumat Agung, dan masih banyak lagi. Dan juga di dalam sini juga terdapat monitor untuk mengawasi CCTV dan juga mengawasi misa yang sedang berlangsung. Nah, di tempat selanjutnya di sini terdapat kamar ganti khusus pastor yang juga terdapat seperti homili dan juga pakaian ibadah homo. Selanjutnya di kiri dan kanan kalian terdapat beberapa jendela dengan gambar atau lukisan para santo dan juga santa. Nah, fungsinya untuk memperingati para santo dan santa ini yang sudah mengikuti Yesus Kristus. Nah, dari santo dan juga santa yang ada di jendela ini dibentuklah ke dalam kelompok berdoa gereja atau KBG yang terdapat di paroki ini, dan jumlahnya kalau tidak salah 24 KBG dalam 5 wilayah. Selanjutnya di atas dari jendela-jendela tersebut terdapat beberapa lukisan tentang perjalanan salib, jalan salib. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi dari lukisan jalan salib ini untuk memperingati peristiwa sengsara dan wafatnya Yesus Kristus serta kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini ada tempat kursi yang bertujuan untuk beribadah dan juga berlutut. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa berlutut ini tidak boleh secara asal, tapi kita harus menggunakan kaki kanan kita seperti ini, lalu menggunakan tanda salib. Ini juga adalah tempat untuk berlutut.
tempat di mana Romo dan juga PAPI atau Putra dan juga Putri Atta beribadah. Nah, tepat sebelah kanan saya terdapat lilin dan juga loteng dan juga tempat betul. Lebih untuk itulah keunikannya. Jadi ini adalah mimbar, tempat membaca firman, nyanyian pujian, Injil, dan pembacaan doa. Itu adalah tabernakel, gunanya untuk menyimpan hosting. Nah, di sini di gereja ini terdapat ada dua tempat untuk pengakuan dosa di samping seperti di kiri dan kanan altar. Di sini sudah terdapat tulisan seperti umat dan juga pastor juga. Dan di sini inilah tempat altar. Di sini adalah ruang altar. Ini adalah pastor, di mana pastor akan mendengarkan semua keluh kesah dan penyesalan dari umatnya, dan juga Romo akan memberikan sebuah kata-kata serta doa untuk diucapkan oleh umat untuk benar-benar mengampuni dosa Tuhan, untuk mengampuni dosanya. Lanjut pada tempat untuk susupan. Nah, tempatnya. Nah, di sini umat itu diharapkan untuk berlutut sambil mengikuti tata cara sama Tuhan. Setelah itu umat akan melakukan pertobatan dengan mengakui segala perbuatan dosa-dosanya dan menunggu arahan dari pastor untuk selanjutnya, seperti doa yang sudah saya sebutkan, seperti doa Bapa kami. Altar atau mazbah adalah meja atau panggung yang dipersiapkan untuk melaksanakan upacara pengorbanan dan ekaristi. Lalu di atas ini juga terdapat ujian kayu di mana menunjukkan perayaan Ekaristi pertama kalinya dan terakhir kalinya pada zaman Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus, perayaan Ekaristi ini terdapat ujian Yesus Kristus dan juga bersama dengan 12 muridnya dan atau 12 rasulnya. Baik, di sini ada wadah yang dimana wadah itu dipakai untuk menyimpan air suci. Lalu di sana Sampai sini. lalu di sini ada gong, dimana gong ini dibunyikan 3 kali sebelum lonceng dibunyikan. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah berada di tempat mana dia dipimpin sebuah lagu yang tidak harus dinyanyikan oleh para umat atau juga disebut sebagai anak-anak gur. Di sini tempat di mana umat dan anak-anak itu bernyanyi ini dari dada depan sini sampai dada depan sebelah kanan. Ya. Di sini saya sudah berada di sekitar ada 2 alat musik, mungkin 3 alat musik yang saya sebutkan. Itu yang pertama di sini ada angklung yang jadi menurut saya ketiga musik ini difungsikan untuk sebagai pengiring lagu rohani yang ada di gereja Santa Bernadette ini. Alat musik ini adalah kulintang yang seperti dijelaskan King itu tadi. Alat musik ini digunakan saat
ada acara kur. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi nyanyian saat ada kur. Ini adalah wadah yang digunakan untuk meletakkan persembahan. Wadah ini terdapat di setiap 2 baris kursi. Baik teman-teman, jadi kesan-pesan yang saya dapatkan dari pembelajaran tentang sejarah Katolik ini, saya video tersebut bahwa saya sangat tertarik sekali dan memiliki rasa ingin tahu tentang tentang apa itu Katolik dan juga bagaimana tradisi dari agama tersebut. Jadi di sini saya sudah banyak belajar tentang bagaimana kita harus berserah kepada Tuhan dan juga menjalani apa kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Kristus yang sudah umat Kristus dan juga tugas-tugas yang begitu penting yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi saya sendiri sebagai umat Kristen, saya bisa banyak belajar tentang bagaimana cara kita untuk bertumbuh dalam Kristus. Di video tersebut saya sudah mengetahui beberapa hal-hal yang harus dilakukan saat di gereja Bernadette. Itu seperti tradisi yang banyak macam atau yang sangat unik untuk kita pelajari gitu. Mungkin sekian dari kesan yang saya punya itu. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya miliki. Nah, semoga kita sebagai umat Kristus juga harus bertumbuh dalam iman dan juga kita harus menumbuhkan rasa kita cinta budaya terhadap satu dengan yang lain. Jadi saya sendiri umat Kristen jujur saya begitu menghargai budaya dan juga tradisi yang ada di gereja Katolik tersebut. Jadi terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felicia Wijaya dari kelas 11A. Kesan yang saya dapatkan pertama kali masuk ke gereja ini adalah saya terkagum pada corak bangunannya yang unik, dan pesan yang saya dapatkan adalah bahwa air suci digunakan untuk membuat tanda kemenangan dan kehormatan untuk Tuhan Yesus Kristus, dan altar juga digunakan untuk tempat membaca doa, firman, Injil, dan nyanyian. Baik, video pesan saya mengenai gereja tentang hasil mengamati gereja Bernadette. Jadi saya lebih tahu dan lebih peka terhadap cara berdoa di gereja dan cara memakai alat-alatnya, dan saya lebih tahu ternyata di gereja Bernadette itu memiliki banyak perlengkapan dan memiliki juga banyak fungsinya. Mungkin itu saja pesan saya. Terus saya terkesan dengan makna-makna yang ada di gereja, seperti gambar Santo Petrus di jendela, itu memiliki makna yang berarti. Pesan dan kesan dari saya. Kesan yang saya dapatkan setelah mengunjungi gereja Santa Bernadette yaitu saya merasa diterima dengan baik dan saya merasa aman, nyaman, dan damai. Pesan dan pesan saya setelah mengikuti pembelajaran yang ada di dalam gereja Bernadette adalah saya mendapat banyak pengetahuan tentang alat-alat yang digunakan.
Saya juga merasa mendapatkan ketenangan ketika berada di dalam gereja tersebut.